Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Presumed Innocent. Film ini rilis tahun 1990, bercerita tentang kasus pembunuhan misterius yang menimpa seorang lawyer. Akankah orang-orang terdekatnya bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut? Mari kita mulai. I am a prosecutor. I'm a part of the business judging. I explore the evidence and determine who is charged, who is brought to this room, and they deliberate upon it. They must determine. If they cannot. Di awal kisah di sebuah rumah seorang pria bernama Rusty Sabich. Dia merupakan seorang jaksa penuntut di pengadilan. Istrinya bernama Barbara dan Rusty memiliki satu anak laki-laki bernama Ned. Pagi itu Rusty membaca koran di mana pemilihan sebentar lagi akan dimulai. Dan kandidat terkuat adalah Nico. Dia yang akan menggantikan pimpinan Rusty. Apesnya Nico sangat tidak suka dengan Rusty. Jika Nico terpilih, maka Rusty sudah pasti akan dipindahkan dari pengadilan. Raymond loses this election, Rick, I looked this thing over last night. No plea to anything except the A1. Saat sampai di kantor, staf memberitahu bahwa seseorang meninggalkan surat di pintu semalam untuk Rusty. Dan di surat itu tertulis dari Caroline yang berisi peringatan untuk Rusty agar Rusty berhenti. Rusty tidak tahu apa maksud surat itu. Lalu Rusty menyembunyikannya dan pergi ke ruang pimpinannya. Pria ini adalah pimpinan Rusty bernama Raymond. Raymond memberitahu bahwa Caroline dibunuh semalam di apartemennya. Petugas kebersihan menemukan jasadnya pagi ini. Caroline diikat dan dicekik. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke apartemen tersebut. Raymond sedikit kesal karena kasus ini langsung digunakan oleh Nico sebagai kampanyenya. Raymond menyuruh Rusty untuk mengambil alih kasus tersebut. Rusty mau menyelidikinya, namun Rusty akan memilih partner sendiri, yaitu detektif Danley Pranzer. Rusty masuk ke ruangan Caroline. Saat Rusty membuka komputernya, Rusty menemukan berkas bernama File B. Dan seharusnya berkas ini tidak ada di komputer Caroline. Rusty bertanya apa yang Caroline lakukan dengan File B. File itu berisi kasus penyuapan. Namun tidak ada berkas asli di ruangan Caroline. Hanya tertera di komputernya. Pria ini adalah Dan. Rusty menyuruhnya mulai mencari informasi terkait hal ini karena semua nampak aneh. Rusty juga meminta Dan memeriksa komputer Caroline. Cari tahu kasus pelanggaran seksual yang pernah Caroline tangani. I never did understand why you put a broad like that. I'm not grabbing this yet. Now you work with this broad. She's not gonna. She was drinking with him. She gave him Fingerprints on the glass. Dan memberitahu bahwa polisi sudah mendapati laporan sementara di mana pelaku pembunuhan Caroline tidak masuk rumah secara paksa. Bahkan Caroline memberinya segelas bir. Sidik jari di kaca ditemukan dan sudah dikirim ke lab oleh Nico dan Tommy. Rusty menemui teman Caroline dan bertanya apa yang Caroline lakukan dengan berkas suap. Namun perempuan ini tidak tahu menau tentang hal tersebut dan menyuruh Rusty bertanya langsung ke Raymond. Saat ruang kerja sepi, Rusty membakar surat yang beberapa waktu sebelumnya dia terima. Refuge of the lonely housewife. You were the best mathematician in your class. Well, professor at MIT. Barbara melihat berita di mana Caroline meninggal dunia terbunuh di kamar apartemennya. Rusty memberitahu bahwa dirinya diminta Raymond menangani kasus tersebut. Barbara sedikit kesal dengan keputusan itu. Barbara tahu bahwa Rusty pernah berselingkuh dengan Caroline. Dia tidak terima jika Rusty masih terobsesi dengan Caroline bahkan saat Caroline sudah meninggal. Beberapa waktu kemudian Rusty mendatangi acara pemakaman Caroline. Pria ini adalah Nico, calon pengganti Raymond di pemilihan berikutnya. Dan memberitahu Rusty bahwa ternyata Caroline memiliki mantan suami. Hal itu sedikit membuat Rusty terkejut. Karena selama ini tidak ada yang tahu Caroline pernah menikah. Raymond bertanya bagaimana kemajuan kasus Caroline. Rusty mengatakan bahwa semuanya sedang dikerjakan.
Raymond menegaskan ke Rusty untuk memberikan prioritas utama terhadap kasus ini. Nico menggunakan kasus ini untuk menjatuhkan Raymond. Dan 10 hari lagi akan ada pemilu untuk jaksa wilayah. Jika kita tidak bisa menemukan pembunuh Caroline, maka kita akan dimakan hidup-hidup oleh Nico dan Tommy. Dan kita tidak akan punya tempat lagi di pengadilan. Rusty bertanya apakah Raymond menyerahkan kasus suap ke Caroline. Karena ada file yang hilang di ruangan Caroline. Raymond memberikan sebuah berkas berisi kasus suap. Raymond menyuruh Rusty membacanya dan kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Berkas itu berisi surat untuk Raymond, di mana 5 tahun yang lalu ada seorang pria bernama Leon ditangkap atas tindak kekerasan terhadap petugas. Namun Leon menyuap pengadilan sebesar $1.500 dan beberapa waktu kemudian hakim memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut di pengadilan dan memberitahu Rusty bahwa ditemukan air mani di tubuh Caroline dan golongan darahnya sudah diidentifikasi A. Rusty mengatakan bahwa itu sama seperti miliknya dan tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Artinya Caroline berhubungan badan dengan laki-laki itu sebelum Caroline dibunuh. Dan juga mendapat catatan telepon yang masuk ke rumah Rusty dari apartemen Caroline. Rusty memberitahu bahwa dirinya lah yang menelpon Barbara, mengatakan bahwa Rusty terlambat pulang karena sedang menangani kasus bersama Caroline. Rusty meminta Dan untuk tidak mempublikasikan hal tersebut. Jika Barbara sampai tahu bahwa Rusty menelpon dari apartemen Caroline, maka dia akan sakit hati lagi. At the office, we're working. No, case. she's calling your home. She never called me at home. I made these calls. This trial's a bitch. I catch dinner. Pharmacy's a phone company. You know what they're calling you and your part? So you're figuring what? I knew what he wanted it to look like. You're right. Remember that lady PA was out here? Maybe This kid's gonna make a copper. Rusty mendatangi kantor polisi untuk melihat bukti kasus yang akan dibawa ke pengadilan. You know, must took me a week to even find this In little the crap. parks, cleaning out the faggots. Hey, Dad, look who's here. How are you? How'd you know I'd be on this period? So I thought we'd celebrate. Just give up on that dissertation. When you do math in the back. Question that's some person. Di rumah, Barbara menunjukkan pakaian barunya ke Rusty. Barbara benar-benar kesepian semenjak Rusty berselingkuh dengan Caroline. Namun Barbara tetap mempertahankan rumah tangganya karena Rusty mengakuinya dan berjanji akan merubahnya. Beberapa waktu kemudian Rusty mendatangi rumah mantan suami Caroline. Pria ini mengatakan sejak berpisah dengan Caroline dirinya tidak pernah lagi tahu kabarnya. Dan dia juga tidak tahu keluarga Caroline. Caroline adalah perempuan yang pandai memainkan peran dan menyembunyikan identitasnya. Rusty mendatangi tim forensik bertanya tentang sidik jari yang ditemukan di TKP kejadian. Namun pria ini tidak mau mengatakannya ke Rusty. Lalu Rusty menemui dokter otopsi yaitu Kumagai. Kumagai mengatakan bahwa Caroline tidak diruda paksa. Namun Caroline berhubungan badan atas keinginannya sendiri sebelum Caroline dibunuh oleh orang yang menidurinya. Rusty mendatangi Raymond dan memberitahu apa yang Rusty selidiki, di mana Caroline dibunuh oleh pria yang dekat dengannya dan mereka berhubungan badan sebelum Caroline tewas. Tidak ada perlawanan sama sekali, yang artinya pembunuhan ini tidak direncanakan namun spontan dilakukan. Rusty bertanya apakah Raymond memiliki hubungan dengan Caroline. Raymond berterus terang bahwa dirinya pernah tidur bersama Caroline dan Raymond sudah menjalin hubungan dengannya selama 2 bulan. Saat Raymond tidur terakhir dengannya, Raymond memberikan file B ke Caroline karena Caroline memintanya. The shreds are all I got. You're a good man. So tell me, Your who's boyfriend, some guy, whoever it is, knew enough one about of it. us? Just hand the mantle over. Why not abroad? She went Oh, over. what are you gonna do? The party is over. I'm trying to get you on the bench. You still have enough clout to pull that on? Rusty benar-benar bingung. Dia melamun di ruang tamunya dan mengingat saat pertama kali bertemu dengan Caroline. Caroline mengantar berkas kasus seorang anak kecil berumur 5 tahun yang dianiaya ibunya sendiri. Caroline meminta Rusty untuk menjadi partnernya. Awalnya Rusty menolak, namun Caroline adalah perempuan yang pandai menggoda. Caroline mengajak Rusty bertemu anak kecil yang menjadi korban. Caroline akan membawa anak ini ke meja sidang dan menjadikannya saksi atas apa yang ibunya lakukan. Di persidangan, anak ini mengatakan bahwa kepalanya dicepit oleh ibunya dengan penjepit besi. Dan di persidangan itu, Caroline berhasil memenangkan sidang, di mana ibu anak tersebut dijatuhi hukuman penjara karena melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Dan di malam setelah sidang, Caroline dan Rusty terbawa suasana. Mereka bercocok tanam di dalam kantor. Barbara bertanya apakah Rusty masih mencintainya. Rusty menegaskan bahwa Rusty tidak pernah mencintai Caroline.
Semua yang Rusty lakukan atas dasar keinginan sesaat. Beberapa waktu kemudian Raymond berpidato di atas mimbar mengucapkan kemenangan atas Nico. Mulai saat ini kepemimpinan Raymond digantikan oleh Nico. Lalu Dan menghampiri Rusty dan menemukan informasi baru terkait kasus suap yang Carolyn tangani. Berkas ini memberitahu siapa Leon dan berkas yang sengaja dihilangkan dari kantor Raymond. Deputi yang menangani kasus ini adalah Tommy. Kemungkinan besar Raymond dan Tommy terlibat dalam kasus suap, dan Nico menutupi semuanya karena saat ini dia menjadi pengganti Raymond. Pria berkacamata ini adalah Tommy. Raymond memanggil mereka semua ke kantor. Tommy berterus terang mengatakan bahwa Rusty berada di apartemen Carolyn saat malam pembunuhan. Namun Rusty menyangkalnya. Tommy menemukan sidik jari di gelas minuman tidak jauh dari tubuh Carolyn. Tommy menuduh Rusty yang melakukan pembunuhan tersebut. All over the bar. Yours, Rosette, 5 feet from where the woman was found. Maybe you didn't remember that all county. And the phone records. There's a call from your house to hers. Savage, Tommy, for Christ! I know. Go ahead, play cool. You're the guy. Rusty memberitahu Dan bahwa Tommy dan Nico akan menjadikan Rusty tersangka atas kasus Carolyn. Di rumah, Rusty juga memberitahu istrinya, Nico dan Tommy akan menuntut Rusty di pengadilan atas kasus Carolyn. Mereka menemukan sidik jari pada gelas bir di apartemen Carolyn. Dan kebetulan sperma di tubuh Carolyn sudah diidentifikasi dan golongan darahnya sama dengan Rusty. Saat ini Rusty membutuhkan lawyer yang bisa membelanya, karena Rusty tidak melakukan pembunuhan tersebut. Saat Rusty akan tidur, dia mengingat malam terakhirnya bersama Carolyn. Carolyn memberitahu bahwa Raymond bisa memenangkan pemilu lagi mengalahkan Nico. Carolyn meminta bantuan Rusty untuk mensukseskan rencana Carolyn memenangkan Raymond di pemilu nanti. Namun secara tegas Rusty menolaknya. Rusty tidak tertarik dengan hal tersebut. Dan mulai saat itu Carolyn mulai menjauh dari Rusty dan selalu menghindar. Polisi mendatangi rumah Rusty membawa surat perintah untuk penggeledahan rumah. Rusty memberitahu Barbara polisi menemukan serat kain di apartemen Carolyn. Polisi mengira itu adalah serat dari rumah ini, dan mereka akan mencocokkan semua bukti yang mereka temukan di TKP. Pria ini adalah Sandy. Dulu dia adalah jaksa saingan Rusty dan sekarang Rusty meminta bantuan Sandy untuk membelanya di pengadilan. Karena hanya Sandy yang Rusty percaya bisa membawa kasus ini. Avoid public toughest adversary. Subpoena from the grand jury. Don't want to prepare the Savage, you're under the right to remain silent. Honey? The right to Barbara? Questions at any time. Akhirnya Rusty ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan Carolyn. Sandy meminta Rusty menceritakan tuntutan Nico dan Tommy. Rusty menjelaskan bahwa dalam berkas Nico tertulis Rusty sangat terobsesi dengan Carolyn. Namun Carolyn membuangnya untuk pria lain dan Rusty tidak bisa menerima hal tersebut. Rusty marah dan merencanakan pembunuhan Carolyn. Memukul Carolyn dengan benda tumpul dan membuatnya terlihat seperti kasus ruda paksa. Raymond akan menjadi saksi ahli yang mengatakan bahwa Rusty sukarela mengambil kasus Carolyn. Namun Rusty tidak setuju. Karena beberapa waktu sebelumnya Raymond lah yang mendesak Rusty agar mengambil kasus ini. Rusty benar-benar marah dengan Raymond karena Rusty merasa dijebak oleh Raymond. Sandy meminta Rusty untuk tidak gegabah karena bisa mengacaukan semuanya. Sandy bertanya ke Rusty kapan hubungan Carolyn dan Raymond terjadi. Rusty menegaskan setelah Carolyn mulai mengacaukan Rusty. Rusty juga memberitahu bahwa 5 tahun yang lalu Carolyn menjadi petugas dalam kasus suap seorang pria dan wakilnya adalah Tommy. Yang memberikan kasus itu ke Carolyn adalah Raymond. Namun catatannya tidak pernah ada hingga sekarang. Dan sehari setelah Rusty tahu akan hal tersebut, Rusty didakwa atas pembunuhan Carolyn. Rusty sangat yakin Raymond, Nico, dan Tommy terlibat dalam masalah ini. Assigned to the case. Day after I find this, I'm charged with Carolyn. Before we went down the road to the matter very. I told him I was innocent. Thought he would have asked you that by now. Please draw a name. Di persidangan, hakim yang terpilih adalah Hakim Laren. Dialah yang akan menjadi hakim persidangan kasus Carolyn. Sandy meminta izin ke hakim untuk melakukan pemeriksaan ulang di TKP. Sandy juga mengatakan bahwa Tommy terdaftar sebagai jaksa. Sandy keberatan jika Tommy akan menjadi saksi ahli di persidangan nanti. Hakim memutuskan untuk melarang Tommy menjadi saksi. Rusty dan asisten Sandy mendatangi TKP untuk mengevaluasi ulang bukti-bukti yang Tommy temukan.
Rusty menemukan buku catatan Dr. Caroline, di mana selama ini Caroline tidak pernah mengkhawatirkan hubungannya dengan banyak pria, karena Caroline rutin kontrol kepada dokter tentang kontrasepsi. Rusty memintanya untuk menyelidiki hal tersebut. Sidang pertama Rusty dimulai. Nico membacakan tuntutannya di depan para juri. Pada tanggal 1 April, Caroline sebagai wakil jaksa meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Dan dari bukti-bukti yang sudah ditemukan mengarah kepada Rusty. Sandy mengatakan kepada juri bahwa tuduhan Nico tidak melibatkan fakta, melainkan hanya dugaan demi dugaan. Rusty adalah jaksa terbaik di wilayah ini dan sudah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun untuk menjebloskan orang-orang jahat ke penjara. Dan saat ini Rusty duduk menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan tanpa bukti yang jelas. Nico memanggil saksi pertamanya, yaitu Detektif Harold. Namun Sandy keberatan. Sandy menegaskan ke hakim bahwa saksi yang dibawa Nico akan berbicara tentang bukti sidik jari yang ada di gelas bir. Namun mereka tidak memiliki buktinya. Lalu hakim membawa mereka semua ke sebuah ruangan untuk diskusi. Hakim bertanya ke Tommy di mana bukti gelas bir yang ada sidik jari Rusty. Tommy mengatakan ada di ruang bukti polisi dan seharusnya aman berada di sana. Tetapi polisi tidak menemukan gelas tersebut. Hakim menegaskan bahwa dalam persidangan hakim tidak mau berbicara tentang bukti yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Jika gelas itu tidak ada, maka penuntut tidak boleh membicarakan gelas itu dalam persidangan, walaupun hanya sebuah foto. Sandy mengatakan bahwa Rusty sangat beruntung karena mereka kehilangan bukti tersebut. Tommy menunjukkan foto-foto Caroline yang meninggal dalam kondisi mengerikan. Hal ini membuat juri tidak kuasa melihatnya, karena perbuatan ini sangat keji. Rusty mendapat telepon dari Dan sudah menemukan alamat Leon, orang yang melakukan penyuapan 5 tahun yang lalu. Kita harus ke sana mencari informasi kebenaran kasus itu. Barbara bertanya bagaimana kemajuan kasusnya. Rusty memberitahu bahwa Nico menunjukkan foto-foto Caroline ke para juri. Hal itu akan memberatkan Rusty di pengadilan. Teman-teman Rusty juga akan bersaksi di pengadilan menjadi pihak penuntut. Pictures of Caroline tortured tomorrow. Raymond, my teacher, is going to testify bodily fluids. And do you know the defendant, Rosette? Sure, I know Rusty. I've known him since he was a law student. He was my second in command. Raymond menjadi saksi ahli. Dia mengatakan bahwa Rusty sukarela mau menangani kasus Caroline dan membawa detektifnya sendiri. Dari apa yang Raymond amati, Rusty terkesan membatasi ruang lingkup penyelidikan. Rusty lebih tertarik dengan hubungan Raymond dan Caroline daripada mengejar pelaku pembunuhan Caroline. Raymond menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Caroline setelah Raymond bercerai. Raymond menyudutkan Rusty dengan semua ucapannya. Sandy memberikan penjelasan di mana Raymond pernah melihat file B, di mana file itu berisi kasus suap yang diberikan ke Caroline. Padahal seharusnya kasus suap tidak boleh diberikan ke asisten jaksa, dan yang harus menerima kasus itu adalah Rusty waktu itu. Namun Raymond mengabaikannya dan memberikan kasus tersebut ke Caroline karena Caroline yang meminta saat Caroline tidur dengan Raymond. Mendengar hal ini, Raymond tidak bisa membantah karena dia sedang menjadi saksi dan tidak bisa berbohong. Lalu hakim menghentikan sidang untuk sementara karena suasana sudah mulai tidak kondusif. Is it fair to say I regarded him as the best to lawyer. decide when and where to The relevance of who fired who. It's our theory that Mr. Savage. Hakim bertanya ke Sandy apa relevansi Sandy menanyakan hal tersebut ke Raymond, sedangkan itu tidak berhubungan dengan kasus ini. Sandy memiliki praduga bahwa Rusty dijebak dalam kasus ini, dan Sandy sedang berusaha untuk membuktikannya. Hakim bertanya tentang apa file B yang dihapus oleh Raymond. Sandy menduga bahwa file itu sengaja disembunyikan karena berisi bukti. Dan Sandy akan mengejar hal ini sampai Sandy memiliki pemahaman penuh tentang bagaimana hal itu berhubungan dengan kebenaran. Hakim menegaskan bahwa Sandy mengambil jalan yang beresiko. Hakim tidak tahu hal ini akan dibawa kemana. Hakim memberi izin ke Sandy. Namun jika salah, resikonya akan ditanggung oleh pihak pembela. Sandy bertanya apakah Tommy terlibat dalam file B. Nico keberatan. Hakim juga mengingatkan ke Sandy bahwa Sandy sedang bermain api dengan pernyataan itu. Karena kondisi makin memanas, akhirnya hakim menunda sidang dan akan dilanjutkan di akhir pekan. Rusty bertanya ke Sandy apa yang Sandy lakukan.
karena sejauh ini Rusty tidak paham dengan semua keputusan Sandy. Sandy mengatakan agar Rusty tidak perlu khawatir. Sandy akan mengurus ini semua. Clearly, I changed my mind. Instinct. If you don't like it, you can always come. All my friends will be there. I'll be okay. Come here. Sit down. Di rumah, Ned bertanya kenapa ayah ditahan polisi. Rusty memberitahu bahwa dirinya dituduh melakukan pembunuhan dan saat ini Rusty sedang melakukan sidang untuk kasus tersebut. Rusty berjanji semuanya akan baik-baik saja. Rusty dan Barbara mengantar Ned untuk pergi camping bersama teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Dan dipanggil menjadi saksi. Dan mengatakan bahwa dirinya dikeluarkan dari kasus ini oleh Raymond sebelum Dan melakukan tugasnya bersama Rusty. Sandy memberitahu niat Dan adalah mencari informasi semua kasus yang pernah dikerjakan oleh Caroline karena ada indikasi pelakunya adalah orang-orang yang pernah dijebloskan Caroline di penjara. Namun Dan mendapati ada file yang hilang, yaitu file B. Dan setelah Dan tahu file itu hilang, Dan dikeluarkan dari kasus oleh Raymond, yang artinya file tersebut sengaja disembunyikan dari Dan dan Rusty. Asisten Sandy mengatakan bahwa kita membutuhkan laporan panggilan Caroline untuk memeriksa kesalahan, namun Rusty menolaknya. Lalu Sandy ingin bicara empat mata dengan Rusty, karena Sandy merasa Rusty menyembunyikan sesuatu. Sandy meminta Rusty menjelaskan apa yang disembunyikan. Rusty memberitahu bahwa selama ini Rusty selalu menelpon Caroline setiap malam, walaupun hanya sekejap untuk mendengar suaranya. Dan di malam pembunuhan terjadi, Rusty tidak ingat apakah Rusty menelpon apartemen Caroline atau tidak. Itulah sebab kenapa Rusty tidak mau panggilan itu ditelusuri. Sandy sedikit terkejut mendengar hal ini. Sandy menduga Rusty hanya berhubungan dengan Caroline karena nafsu. Namun ternyata sampai sebegitu dalamnya. Sandy mengatakan akan membawa Barbara menjadi saksi di persidangan karena hanya dia yang bisa menarik simpati para juri. Namun Rusty melarangnya. Rusty meminta agar Barbara tidak diikutsertakan dalam sidang ini. 5 men in the jury support your alibi quite effectively. When I was a prosecutor. That you will do very well. State offers a hair identified crime lab as that of the skirt of the deceased. Tommy menunjukkan semua bukti-bukti yang ditemukan di kamar Caroline. Beberapa serat ditemukan dan cocok dengan serat yang ada di karpet rumah terdakwa. Identifikasi sperma juga menunjukkan bahwa golongan darahnya sama dengan darah milik Rusty. Saat Tommy akan memanggil saksi ahli, Sandy keberatan. Di ruangan terpisah, Sandy mengatakan ke hakim bahwa saksi yang Tommy panggil akan membicarakan sidik jari yang ada di gelas bir. Namun sampai detik ini gelas tersebut tidak ditemukan dan hilang saat Tommy membawanya. Sandy tidak mau membahasnya di pengadilan karena buktinya tidak dihadirkan. Hakim menyetujui permintaan Sandy. Hakim meminta Tommy menemukan gelas tersebut sebelum memanggil saksi ahli dan membahasnya di pengadilan. Rusty memberitahu istrinya bahwa gelas itu adalah bukti penting yang menunjukkan bahwa Rusty ada di sana saat kejadian. Namun jika Rusty bisa menyangkalnya, maka kasus mereka akan gagal. Rusty juga berterima kasih Barbara karena selama ini Barbara selalu menemani Rusty di pengadilan. Rusty mendapat telepon dari Dan, dia menunggu Rusty di bawah dan mengajak Rusty ke sebuah apartemen di mana Leon berada di tempat tersebut. Mereka menginterogasi Leon tentang kasus suap yang dulu Leon lakukan. Pada kasusnya, Leon dan anak buahnya menghajar petugas keamanan dan dia dituntut atas perbuatannya. Di persidangan, kasus Leon ditutup karena Leon menyuap $1.500 untuk hakim. Dan ternyata Caroline adalah kurir yang membawa uang suap tersebut. Dan hakim yang menerima suap adalah Hakim Laren, yang saat ini menjadi hakim kasus Rusty. Dan mengatakan bahwa terkadang dirinya benci menjadi polisi. Dan memberi saran ke Rusty, jika Rusty membeberkan masalah ini ke hakim, maka kemungkinan hakim akan menutup kasus Rusty. Dia tidak mungkin mau namanya tercoreng di depan publik. Sidang Rusty dilanjutkan lagi. Hakim bertanya apakah Tommy sudah menemukan gelas yang menjadi barang bukti. Tommy meminta maaf karena gelas kaca tersebut belum ditemukan. Hakim memberi izin Tommy membahas sidik jari dan mengundang saksi ahli. Namun hanya sebatas menjelaskan bagaimana membaca sidik jari seseorang. Seorang saksi ahli dipanggil. Dia menunjukkan gambar sidik jari yang ditemukan di TKP dan mencocokkan dengan sidik jari Rusty di tempat kerjanya. Pria ini mengatakan identik. Lalu Nico memanggil dokter otopsi Kumagai. Kumagai menjelaskan bahwa penyebab kematian Caroline adalah benturan di kepalanya dengan benda tumpul.
Sandy menunjukkan berkas ke Kumagai. Di laporan itu menyebutkan spesimen air mani yang diambil dari tubuh Caroline telah diidentifikasi sebagai golongan darah Rusty. Namun itu juga menunjukkan adanya bahan kimia dengan menggunakan alat kontrasepsi yang disebut diafragma. Pendapat yang Kumagai tulis adalah pemerkosaan yang dipentaskan dan korbannya hamil. Semua ini berhubungan dengan adanya jelly spermisida yang Kumagai kirim ke ahli kimia forensik. Sandy memberitahu bahwa dalam 2 minggu Kumagai melakukan 18 otopsi setelah otopsi Caroline. Dan Sandy menduga ada keluputan dalam pemeriksaan yang Kumagai lakukan. Kumagai mengatakan dirinya tidak mungkin salah dalam pekerjaannya. Sandy menunjukkan berkas lagi di mana Kumagai memberitahu detektif Dan bahwa kemungkinan Caroline steril karena ditemukannya diafragma di ovarium. Saat Kumagai membaca laporannya sendiri, ternyata benar. Kumagai melakukan sedikit kesalahan dalam penulisan laporan. Sandy juga menunjukkan rekam jejak medis Caroline 5 tahun yang lalu, di mana Caroline mengikat tabungnya yang membuat Caroline tidak akan bisa hamil. Sandy bertanya apakah mungkin seseorang yang sudah mengikat tabung rahimnya bisa hamil. Kumagai benar-benar mati kutu. Sandy bisa membuktikan bahwa Kumagai tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya, dan hasil otopsinya tidak bisa dikatakan valid untuk dijadikan bukti di pengadilan. Your own autopsy notes? You dictate them as you perform the procedure. I show you the records of the hospital where he performed 6.5 years ago. Explain to the jury what a tubal... Would you explain in layman's what a tubal ligation is? She had her... Is it possible for a woman with this... For a woman who had her tubes... Nico mendekati hakim dan memohon agar Tommy menjadi saksi. Namun hakim menolaknya. Sedari awal hakim sudah mengatakan bahwa Tommy adalah jaksa penuntut. Dia tidak bisa naik ke mimbar saksi. Lalu Nico memutuskan untuk menunda sidang sejenak. Sandy memberitahu Rusty besok Sandy akan membuat mosi pemecatan Rusty sebagai jaksa. Jika mosi tersebut tidak diterima, maka Sandy akan melanjutkan melakukan pembelaan. Sandy juga memperingatkan jika Rusty naik ke mimbar menjadi saksi, maka itu adalah sebuah peluang bagi Nico dan Tommy untuk menghancurkan Rusty di pengadilan. Barbara bertanya kenapa Sandy tidak mau Rusty bersaksi. Rusty mengatakan bahwa dia takut Rusty tidak akan bisa mengontrol diri di atas mimbar. Di sidang terakhir, hakim membacakan kesimpulannya terkait kasus ini sedari awal dimulai. Hakim mengatakan dirinya memaklumi bahwa jaksa memiliki kecurigaan terhadap Rusty. Namun semua hal yang dibahas di persidangan ini hanyalah praduga, tanpa ada bukti valid yang menunjukkan bahwa Rusty melakukan pembunuhan tersebut. Satu-satunya bukti yang paling valid yaitu gelas yang ditemukan di TKP saat pembunuhan terjadi sampai saat ini tidak pernah ditemukan semenjak dibawa Tommy untuk diselidiki. Tidak pernah ada bukti motif yang disampaikan dalam pengadilan. Dan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Rusty lah yang membunuh Caroline. Maka dari itu, hakim memecat Rusty sebagai jaksa wilayah. Walaupun ini adalah keputusan berat karena Rusty adalah salah satu jaksa terbaik di wilayah ini. Hakim juga menghentikan kasus Rusty di pengadilan. Akhirnya Rusty bebas tanpa hukuman. Rusty berterima kasih ke Sandy dan terlihat kekecewaan Nico karena kekalahannya di pengadilan. Di sebuah tempat Rusty dan Sandy bertemu empat mata. Rusty bertanya apa yang Sandy lakukan. Kenapa hakim bisa menyetujui pemecatan Rusty dan menghentikan sidang? Sandy mengatakan bahwa Felby tidak ada hubungannya dengan kasus Rusty, namun berhubungan langsung dengan Hakim Laren karena dia menerima uang suap yang dibawa Caroline waktu itu. Sandy hanya mengancam hakim. Jika tidak menghentikan kasus, maka Sandy akan membawa kasus suap itu ke depan publik. Karena namanya tidak mau tercoreng, Hakim Laren mengabulkan permintaan Sandy. Laren juga tahu Raymond terlibat dalam kasus suap tersebut. Raymond lah yang menghapus file suap itu dari kantor jaksa wilayah. Rusty bertemu dengan Dan di kapal dan memberinya hadiah karena telah bebas dari dakwaan. Dan ternyata gelas yang selama ini menghilang dicuri oleh Dan dan sengaja disembunyikan.
Rusty bertanya apakah Dan mengira Rustylah yang membunuh Caroline. Dan mengatakan tidak peduli dengan hal itu karena itu bukan kasusnya lagi. Dan mencuri gelas ini karena sakit hati dikeluarkan oleh Raymond dari kasus. Lalu Rusty membuang gelas tersebut ke laut. Beberapa waktu kemudian Rusty menjalani hari-harinya di rumah, mengantar anak sekolah dan istrinya bekerja. Dia sudah tidak lagi menjadi jaksa wilayah. Pada pagi itu, Rusty merepair pagar pembatas, dan secara kebetulan palunya patah lalu Rusty mencari palu cadangan. Saat Rusty akan menggunakan palu tersebut, Rusty benar-benar sangat terkejut, karena palu tersebut terdapat beberapa helai rambut dan noda darah. Rusty menyadari bahwa ini adalah rambut Caroline. Rusty mencuci palu tersebut dan Barbara mendatanginya. Di akhir cerita, Barbara mengaku bahwa Barbara lah yang membunuh Caroline dengan palu tersebut karena dia merusak rumah tangganya. Selama ini hanya Rusty laki-laki yang Barbara cintai hingga Caroline muncul membuat Barbara depresi. Barbara melakukan ini karena tidak mau rumah tangganya hancur. Sedikit informasi tambahan untuk memperjelas cerita ini. Di malam pembunuhan, Rusty memang datang ke apartemen Caroline dan Rusty sempat minum di sana. Setelah Rusty pulang, Barbara datang ke apartemen Caroline. Caroline mengira itu adalah Rusty yang kembali. Maka dari itu, Caroline membukakan pintu. Barbara memukul kepala Caroline beberapa kali dengan palu yang dia bawa dari rumah. Dan serat-serat yang ditemukan di apartemen Caroline adalah serat yang dibawa oleh Barbara dari rumah, sehingga membuat Rusty dijadikan tersangka atas kasus ini. Jika kasus ini Rusty kalah, maka Rusty akan dipenjara, dan jika menang, maka Rusty akan bebas. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang akan memiliki Rusty kecuali Barbara. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.